Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, di kesempatan hari ini di puasa yang ke-17 kita masih ditakdirkan oleh Allah untuk bisa bermuajahah, bertatap muka untuk melanjutkan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, karya beliau Al-Imam An-Nawawi. Siang ini kita akan masuk di hadis yang ke-19. Sebelum kita mengawali mengaji, kita membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita lakukan, aktivitas dan semua kegiatan kita, anak keturunan kita, dan tentunya keluarga besar kita, sahabat-sahabat, melindungan Allah subhanahu ala hadin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila hadrati jami' ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wash syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan wallahu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa qali sahhasul fatah wallahu Syekh Ahmad Tamakin barangga kusuma salaman wa bi'abdussalam ay hadiyah dasana sanas ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'min wa nakhussu khususan mu'allifi hadal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث التاسع عشر utawi ikiku hadis kang nomor 19. Ani Ibnil Abbas an Abil Abbas Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, kaceritaaken saking sahabat kaceritaaken saking Abil Abbas, yaitu bapak Abbas, Abdillah bin Abbas, nyatane sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, ngendikan sapa iki Abdullah bin Abbas ing pengendikan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuntu ana sapa ingsun iku khalfan Nabi ing dalem burine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yauman ing dalem siji dina, faqala mangko nuli dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ghulam inni uallimuka kalimatin ila akhirih. Ya gulam, he cung, he nak, ini sak temene ingsun, gulam niku punakawan. Ini sak temene ingsun u'allimuka, iku bakal murui sapa ingsun ka ing kalimatin ing pira-pira ucapan atau pira-pira kalimat. Rupane dawuh, ifat jaga sira Allah ing Allah, yahfadka mongko jaga sinten Allah ka ing sira. Ifat jaga sapa sira Allah ing Allah, tajidhu tajid mongko bakal weruh sapa sira hu ing Allah, tujahaka ing ngarep ira. Wa ida sa'alta semangsane takok sapa sira, ida sa'alta semangsane nyuwun sapa sira, fas'alillah fas'al mongko nyuwuna sapa sira Allah ing Allah. Wa idasta'anta lan semangsane njaluk pitulung sapa sira, fasta'in mongko njaluk pitulung sira billahi marang Allah. Wa alam lan ngertenono sira annal ummata sak temene umat
Lawis tamaat semangsane kumpul sapa iki umat ala ayang fa'uka ing atase yen to paring manfaat sapa iki umat ka ing sira bisyai'in kelawan suci-wiji lam yanfa'uka mongko ora bakal bisa paring manfaat sapa iki umat ka ing sira illa bisyai'in kecuali kelawan suci-wiji qad katabahu kang sampun netepake hu ing iki syai' sinten Allah laka marang sira wa inistama'u lan semangsane kumpul sapa iki umat ala ayyadurru ka ing atase yen to paring bahaya sapa iki umat ka ing sira bisyai'in kelawan suci-wiji lam yadurru ka mongko ora iso gawe bahaya sapa iki umat ka ing sira illa bisyai'in kecuali kelawan suci-wiji qad katabahu kang temen-temen wis nentuake hu ing iki syai' sinten Allah alaika ing atase sira rufiat wis din angkat apa al aqlamu pira-pira kolam pira-pira pulpen wajafat lan wis garing apa asuhufu pira-pira lembaran rawa wis ngiwayatake hu ing hadis sapa at-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa qala lan dawuh sinten Imam Tirmidzi hasanun sahihun ai hada hasanun sahihun utawi ki hadis iku hasanun hadis hasan sahihun tur sahih. Wa fi riwayati ghairi Tirmidzi lan iku ing dalem riwayate selain Imam Tirmidzi ihfadillah tajidhu amamak utawi dawuh ihfadillah tajidhu amamak ihfad jaga sira Allah ing Allah tajid mongko bakal nemu sapa sira ing iki Allah amamaka ing dalem ngarepmu sira Abdullah bin Mas'ud ta'arraf ngenalo sapa sira ilallahi marang Allah firrakha'in dalem waktu firrakhai en dalem waktu kang jembar bi ya'rif ka mongko bakal weruh sinten Allah kenal sinten Allah ka ing sira fi syiddati en dalem mangsa sing susah mangsa sing payah wa alam lan ngetenono annama satemene barang akhtaaka kang luput apa maka ing sira lam yakun iku ora ana apa iki ma liusi baka yukti ngenani apa iki ma ka ing sira wama lan utawi barang asobaka kang ngenani apa maka ing sira lam yakun iku ora bakal ana apa ma iku liyukti aka yukti luput apa iki maka ing sira wa alam lan ngetenono sira annan nasra satemene pitulung iku ma'asabri sartane sabar wa annal faraja lan satemene kalonggaran kepenak iku ma'al karbi sartane iki kasupekan wa anna ma'al usri lan satemene iku sartane wa anna ma'al usri lan iku sartane kesulitan yusron apa ana iki kemudahan. Alhamdulillah di pertemuan yang ke-13 ini kita masuk hadis yang insyaallah ini hadis yang luar biasa karena ini berkaitan dengan nasihat Rasulullah yang mulia yaitu sahabat Abdullah bin Abbas. Beliau ini seorang laki-laki yang mulia, seorang yang didoakan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu sebagai seorang yang faqih dalam agama dan termasuk orang yang Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu fit ta'wil, yaitu didoakan sama Rasulullah untuk menjadi orang yang paham tentang agama dan memahami kandungan Al-Quran. Ini adalah sahabat Abdullah bin Abbas. Sebelum kita masuk matan hadis, kita kupas dulu perawi dari hadis ini yaitu sahabat Abdullah bin Abbas. Nah, siapa ini Abdullah bin Abbas? Insya Allah kita akan kupas dua personal yaitu Abdullah sendiri, kemudian Abbas sendiri, Sayyid Abdullah dan Sayyid Abbas. Beliau ini kita kupas dulu Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah ini wulida Abdullah qabla al-hijrah bisalasi sinin. Beliau ini dilahirkan sebelum hijrahnya Rasulullah selisih 3 tahun. Jadi sebelum Kanjeng Nabi hijrah dari Makkah menuju Madinah, beliau ini sebelum 3 tahun itu beliau lahir. Da'atuhu ummuhu atat bihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'addana fi udunihil yumna wa aqama fil yusra. Ini merupakan orang yang sering tanya tentang hukum mengadani dan mengumati. Kalau kemarin
cerita tentang Sayyid Hasan yang sudah kita kupas sebelumnya. Kalau Sayyid Hasan dalam riwayat itu beliau diadani saja. Tetapi ini di Sayyid Abdullah, Kanjeng Nabi juga adana wa aqama. Kanjeng Nabi juga mengadani, juga mengomati. Jadi saat beliau dilahirkan, ibunya ini sowan kepada Kanjeng Nabi, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadani Sayyid Abdullah, juga mengkomati Sayyid Abdullah, mengadaninya di telinga sebelah kanan, mengkomatinya di sebelah kiri. Beliau ini yang didoakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi yang seperti saya sampaikan, wasahha annahu Shallallahu Alaihi Wasallam da'a lahu Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu fit ta'wil. Ya Allah, pahamkan untuk Abdullah, untuk anak ini, yaitu Abdullah, Sayyid Abdullah tentunya, dalam urusan agama, dan pahamkan dalam memahami tentang Al-Quran itu, at-ta'wil, maksudnya adalah tafsir itu sendiri. Maka kalau lihat apa yang dilakukan oleh dari ibunda sahabat Abdullah ibnu Abbas, ini Masya Allah, ini kita kemarin ada ngupas Abdullah bin Mas'ud, kemudian Abdullah bin Umar, ini kita ngupas lagi Abdullah bin Abbas. Kalau kita lihat perilaku yang dilakukan oleh ibu beliau, yaitu ibunya Sayyid Abdullah, maka pada prinsipnya ini bisa kita contoh bahwa ketika kita punya anak, kita tabarukan ke orang-orang soleh, orang-orang mulia, untuk supaya diadani atau minimal kita minta didoakan anak-anak kita. Termasuk ini yang dilakukan oleh ibunda Sayyid Abdullah, karena beliau di masa bayi ketika lahir dibawa oleh ibunya sowan kepada Rasulullah, kemudian beliau diadani, dikomati, dan didoakan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu fit ta'wil. Maka ini kita patut contoh, sering-sering mengajak anak sowan ke orang-orang sepuh yang di situ tentunya orang soleh, untuk didoakan, untuk mendapatkan keberkahan. Itu penting, karena nyatanya itu dilakukan oleh orang-orang mulia terdahulu. Maka sering-sering anak diajak ke hal-hal yang baik, bukan sekedar diajak liburan atau apa, tetapi diajak kepada orang-orang yang mulia, itu juga penting. Beliau ini Masya Allah, orang yang sungguh mulia. Sekali lagi saya sampaikan, orang mulia, dan belum ada di zamannya seperti yang terjadi, atau yang itu momennya sama kayak sahabat Abdullah bin Abbas. Ini saya coba cerita karena ini sangat penting. Beliau ini orang yang mulia, sampai kediaman beliau ini diceritakan an Abi Saleh, diceritakan di sini. Ini dari kitab Al-Jawari, ini di marojeknya, di di kitab Al-Mustadrak, kemudian di kitab Hilyah juga, Hilyatul Aulia itu dikisahkan begini. Ra'aitun nasa qad ijtama'u ala babi hatta dhaqa bihimut tariq fama kana ahadun yaqdiru ala ayyaji'a wala ayyadhab. Beliau ini kediamannya, kalau momennya beliau open untuk kediamannya, buka. Sekarang mungkin kiai buka, seorang ustadz buka kajian di rumahnya. Ini dilihat sama orang itu, sampai kediaman beliau, sampai jalan-jalan itu isinya orang antri untuk sekedar, nanti disebutkan mereka itu pada ngapain. Dan di sini sampai ketika sudah ngumpul semua orang itu, yang sudah masuk tidak bisa keluar, yang mau datang untuk masuk juga tidak bisa. Begitu full kediaman beliau sampai meluber ke jalan. Ini dikisahkan. Fadakhaltu alaihi fa ahbartuhu bimakanim ala babi faqala dhali' wadhu'an. Beliau ini diceritakan, beliau ini kalau mau menerima tamu untuk sebuah kajian, beliau pasti wudu untuk disiapkan. Fatawadda'a wa jalasa wa qala fatawadda'a wa jalasa wa qala ukhruj ilaihim. Itu
Coba apa namanya? Kamu keluar, ini yang menceritakan kisah ini, kamu keluar terus apa namanya, bilang ke mereka, wa kullahum man kana yuridu ayyas'ala 'anil qur'ani wa hurufi wa ma arada minhu falyadkhul. Itu ayo antri, sampai antri. Bisa jangan bayangkan orang mau konsultasi sampai antri dan sampai meluber keluar ke jalan, rumahnya full. Maka beliau membuat termin awal dulu. Barang siapa yang ingin bertanya berkaitan dengan Al-Quran, hurufnya dan hal-hal yang berkaitan dengannya, ayo masuk. Satu, masuk rombongan. Faharatu fa'adantuhum ay a'lamtuhum fadakhalu hatta mala'ul baita wal hujra. Sampai kediaman itu penuh isinya orang, sampai sudut-sudut itu penuh. Fama sa'aluhu an syai'in illa ahbarahum bihi wa zadahum misla ma sa'alu anhu aw aksar. Summa qal ikhwanakum fakhruju. Kemudian kalau sudah tanya dijawab satu-satu, bahkan dijawab dengan kadang lebih dari sesuai pertanyaannya, maka kemudian ikhwanakum fakhruju. Ayo yang sudah keluar giliran. Kemudian diperintahkan lagi yang saat tadi ini, ukhruj, keluar, coba ngomong ke mereka. Urutan kedua, man arada ayyas'ala anil harami wal halali wal fiqhi falyadkhul. Barang siapa yang ingin bertanya perihal tentang kehalalan, keharaman, tentang fikih, silakan masuk. Gelombang kedua. Begitu terus sampai kediaman beliau penuh, orang pergi, masih antri lagi. Gelombang kedua. Man arada ayyas'ala anil faraidi wa ma ashbahaha falyadkhul. Ayo yang bertanya tentang urusan waris, urusan pembagian waris dan tetek bengek itu, ayo masuk. Gelombang ketiga. Gelombang berikutnya terus, wa man arada ayyas'ala anil arabiyyati wasyi'ri wal gharibi minal kalam falyadkhul. Ayo yang bertanya tentang urusan bahasa, silakan masuk. Beliau seorang sahabat yang mutabahir, maka doanya Rasulullah, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu fit ta'wil. Masya Allah. Semoga kita semuanya dikaruniai oleh Allah keturunan, ya diri kita juga tentunya, diri kita, keturunan kita, orang-orang terdekat kita bisa dikaruniai anak seperti yang namanya bin Mas'ud. Orang tanya apapun beliau, ya Allah. Gelombang pertama urusan Al-Quran, ilmu qiraah tentunya. Kemudian gelombang kedua berkaitan tentang fikih, berkaitan tentang halal haram. Antrian yang ketiga berkaitan tentang waris. Antrian yang keempat berkaitan tentang ilmu bahasa Arab. Semuanya. Maka kemudian Abu Saleh al-ahad misla hada li ahadin minan nas. Selama aku hidup itu aku tidak pernah melihat orang seperti ini. Serame ini kajiannya. Ini orang yang mulia. Dan beliau meriwayatkan juga banyak. Meriwayatkan 1660 hadis. 1660 hadis. Beliau wafat di Taif. Beliau wafat. Maka bahkan keramatnya itu ditampakkan oleh Allah ketika beliau dimakamkan. Keramat itu ditampakkan. Ini sampai ketika beliau untuk mau disolati, ternyata ada burung yang berwarna putih masuk ke kafan beliau, masuk ke kain kafan. Faltumisa falam yujad, ternyata ketika dicari itu tidak ada. Dan ketika mau dimasukkan ke dalam yang lahat, itu terdengar suara, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini adalah seorang sahabat yang mulia. Makanya ya Allah, ini doanya Rasulullah kepada kan Kanjeng Nabi sendiri, karena Abbas sendiri itu paman Rasulullah. Bukan keponakan ya. Bukan keponakan. Kalau keponakan itu kan anaknya saudara kita. Enggak, ini anaknya paman. Berarti masih, kalau di kita mesanan, pernah adik kali Kanjeng Nabi. Jadi sahabat Abdullah ini mesanan Nabi, pernah adik, karena Sayyid Abbas itu adik dari ayah Rasulullah, yaitu Sayyid Abdullah itu sendiri. Masya Allah. Ini orang yang sangat mulia, orang yang alim,
kan sama Rasulullah, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu fit ta'wil. Kediamannya kalau buka kajian itu diisi dengan pertanyaan-pertanyaan, sampai yang bertanya itu sampai di jalan-jalan, dan bahkan ketika bertanya itu antri, dikelompokkan, siapa yang bertanya tentang Al-Quran, siapa yang bertanya tentang bahasa Arab, siapa yang bertanya tentang ilmu waris, siapa yang bertanya tentang al-halal wal haram. Masya Allah. Yang kedua, ini kita cerita tentang Sayyid Abbas, yaitu paman Rasulullah, yaitu ayah dari sahabat Abdullah. Jadi Abdullah ini mesanan, beliau pernah adik, berarti kalau Kanjeng Nabi manggil Sayyid Abdullah ini ya adik, kalau memanggil Sayyid Abbas maka ammi, yaitu paman, karena dari laki-laki. Beliau ini, Sayyid Abbas ini, wulida qabla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisanataini. Beliau ini walaupun paman, tapi secara usia nggak jauh dengan Rasulullah. Beliau hanya selisih 2 tahun dan lebih dulu lahir sebelum Rasulullah lahir. Wa aslama qabla al-hijrah, dan beliau masuk Islam sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yaktumu islamahu wa huwa muqimun bi Makkah. Beliau menyembunyikan Islamnya dan beliau tetap tinggal di Makkah. Wa yaktubu ahbarul musyrikina ila Rasulillah wasta'danahu fil hijrah fakataba ilaih. Maka ini beliau ini masuk Islamnya sebelum hijrahnya Kanjeng Nabi. Beliau tidak diketahui Islamnya, beliau menyembunyikan dan dijadikan sama Rasulullah untuk mencatat tentang kabar-kabar seorang musyrikin, para musyrikin yang kemudian diinfokan kepada Rasulullah ketika berada di Madinah. Dan beliau ini orang yang mulia, sampai dipeseni sama Kanjeng Nabi, ya ammi aqim makanaka alladhi anta fih, yaitu ayyakni Makkah, fa inna Allah azza wa jalla yahtimu bikal hijrah kama khatama bin nubuwah. Jadi Sayyid Abbas dipeseni sama Kanjeng Nabi, wahai paman, jenengan tetap di Makkah saja, karena sesungguhnya Allah ingin meletakkan panjenengan paling akhir dari rombongan hijrah, sehingga sebagaimana aku menjadi seorang rasul pungkasan. Maka dari sini ini sahabat yang mulia juga, kalau usia nggak jauh, cuma selisih 2 tahun ini paman, tapi ya konco pasti karena usianya nggak jauh. Bahkan sampai para sahabat termasuk sahabat Umar, sahabat Utsman memuliakan beliau. Kalau ada apa-apa juga bermusyawarah kepada beliau. Itu adalah Sayyid Abbas, karena sahabat-sahabat yang lain itu melihat bahwa ini adalah paman Rasulullah. Paman ini statusnya seperti bapak. Paman ini statusnya seperti bapak. Kalau di posisi perempuan, paman ini bisa menjadi wali, walaupun urutannya nanti di bawah adiknya, adik laki-laki atau kakak laki-laki. Beliau meriwayatkan hadis 35. Khamsatun wa salasuna hadisan. Beliau meriwayatkan hadis 35. Kalau putranya tadi lumayan banyak, meriwayatkan hampir, kalau Sayyid Abdullah tadi meriwayatkan 1660. Kalau ayahnya ini meriwayatkan cuma 35. Usianya sama-sama panjang, ini beliau usia hampir 88 tahun. Kemudian Sayyid Abbas ini usianya adalah 71 tahun. Usianya sama-sama panjang, sama-sama panjang. Oke, kita masuk di matan hadis. Matan hadisnya adalah, Masya Allah, ini Al-Jawahir ini satu hadis hampir berapa lembar ini. Makanya ini saya harus ambil yang penting-penting. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Satu hadis 13 halaman. Bukan 13 halaman, 13 lembar. Berarti 26 halaman. Ini panjang. Makanya saya harus megang matan ini supaya tidak bolak-balik kitabnya. Jadi sahabat Abdullah bin Abbas, profilnya seperti itu, profil singkatnya. Kemudian sahabat Abbas, yaitu ayahnya sendiri atau paman Rasulullah, juga kisahnya seperti yang tadi saya sampaikan, sama-sama orang yang mulia. Maka kemudian kita masuk matan hadis. Beliau menyampaikan ini, sahabat Abdullah bin Abbas, satu momen itu aku pernah duduk di belakangnya Kanjeng Nabi. Ini dimaksudnya kuntu raqiban.
khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ra'au ala buglatihi. Jadi ini beliau duduk di belakangnya Rasulullah ketika sedang naik bighal. Yauman, pada satu momen. Ya gulam, wahai gulam, kalau ini ejong gitu ya. Karena gulam di sini karena kenapa Sayyid Abdullah dipanggil gulam sama Rasulullah? Li'annau iddaka kana saghiran umruh nahwa asra sinin. Beliau umurnya baru 10 tahun. Kemudian inni u'allimuka kalimatin. Aku ingin mengajarkan kepadamu tentang banyak kalimat, atau wa fi riwayatin ala u'allimuka kalimatin yahfadkallahu bihinna. Ini kemudian kalimat pertama yang disampaikan oleh Rasulullah, ihfadillah tajidhu tujahaka. Tajidhu tujahaka. Wahai Abdullah, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu ketika di hadapanmu. Yahfadka. Maka ihfadillah yahfadka tujahaka. Tujahaka di sini disampaikan di sini ihfadillah tujahaka. Dan ai amamak, sama seperti riwayat yang sebaliknya. Maka jaga di sini maksudnya Allah, kok kita disuruh menjaga Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya aira'in awamirahu wa hafidin 'alaiha, yaitu menjaga perintah-perintah Allah untuk selalu melakukannya, wala taghfal anha wa amsik an-nawahi wala tartakibha. Jangan sampai lupa terhadap perintah itu, kemudian tahan dirimu untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Fa innaka idza fa'alta dzalik, kalau kamu mampu melakukan itu wahai Abdullah, yahfadka, maka Allah akan menjagamu. Jadi intinya menjaga Allah itu maksudnya apa? Perintahnya dijalankan, larangannya dihindari. Kalau sudah begitu maka Allah yang akan menjagamu. Dan bahkan di sini yang menjagamu bukan hanya kamu, biriayati iyyaka fi nafsik wa waladik wa ahlik, yaitu penjagaan Allah tidak hanya dirimu tapi terhadap anakmu dan termasuk keturunanmu, yaitu keluargamu. Wa dunyak wa dinik, dunyamu dan agamamu. Maka di sini disebutkan dalam Al-Jawahir, beliau menyinggung satu ayat di dalam Al-Quran, man amila salihan min dakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang melakukan kebaikan, baik itu laki-laki atau perempuan, dan dia beriman kepada Allah tentunya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan memberikan dia kehidupan yang sangat baik, imma fid dunya wa imma fil akhirah, baik di dunia ataupun di akhirat. Maka kalau ini kemudian bisa dilakukan oleh siapapun, maka tentunya ternyata kalau ingin dijaga sama Allah, ya hak-hak Allah itu dijaga. Apa itu? Ya perintah-perintah dijalankan, kemudian larangan-larangan dihindari. Kemudian berikutnya adalah Ida sa'alta fas'alillah. Ida sa'alta fas'alillah. Ketika kamu meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maksudnya minta di sini apa? Ai aradta an tas'ala syai'an, ketika kamu minta sesuatu, fas'alillah ayyutika iyyahu min fadli fa innahul ghaniyyul maliku li jami'il asya' la mu'ti wa la ma'ani'a siwa. Yaitu kita minta kepada Allah, kita meyakini bahwa semua itu anugerahnya, bahwa dia Allah adalah yang maha kaya, yang maha memiliki seluruhnya, dan tidak ada yang bisa memberi dan tidak ada yang bisa menahan kecuali dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau seseorang kalau butuh apa-apa, ini ajaran tentang konsep bagaimana kita itu bergantung, tidak ada yang kita angan-angan untuk mintain tolong kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idasta'anta fasta'in billah. Oke, kita kalau permintaan itu banyak ya. Baik itu permintaan yang sifatnya hidayah,
permintaan yang sifatnya dunia, permintaannya sifatnya agama, maka contoh seperti disembuhkan sakit, diberi kesehatan, diselamatkan dari bala, untuk meminta ampunan, meminta ridho, masuk surga, maka fala yus'al illa minallah. Maka ini tidak boleh diminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk minta dagangannya laris, diterima jadi PNS, menjadi orang sukses, itu tidak boleh ada permintaan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pertanyaannya, kalau orang minta ini, kalau ada orang minta-minta kepada manusia, ini kira-kira boleh apa tidak? Kalau kita ini kan tadi, kalau faida sa'alta fas'alillah, faida sa'alta fas'alillah, ida sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Poin pertama kan ikhfadillah, poin kedua ida sa'alta fas'alillah. Nah, pertanyaannya kemudian, kalau manusia minta kepada manusia ini boleh apa enggak? Ya, contoh orang lagi terdesak atau memang susah, bingung kemana, kemudian minta tolong atau bahkan minta-minta di jalan umpama. Ini ada penjelasan secara fikih. Wa yajuzu lil faqiri ayyas'ala min ghairihi bisuruti salasatin. Seseorang yang lagi butuh itu boleh minta kepada selainnya, berarti tidak bergantung dirinya sendiri, boleh minta kepada orang lain dengan 3 syarat. Ayyakuna ajizan anil kasabi. Yang pertama, ajizan anil kasbi. Yang pertama, dia memang benar-benar tidak bisa bekerja. Ini perlu kita perhatikan ketika menemukan orang-orang yang minta-minta. Yang pertama, ayyakuna ajizan anil kasbi. Dia memang tidak bisa bekerja. Poinnya, dia tidak bisa bekerja. Yang kedua, wa alla yu'dil mas'ul. Dan dia tidak boleh menyakiti orang yang dimintai. Wa alla yulihha alaihi. Yang ketiga, dia tidak boleh mengulang-ulang permintaan itu. Jadi jangan kemudian ketika sudah pernah dikasih, jangan minta-minta kepada orang itu. Atau bahkan yang naudzubillah summa naudzubillah, ada orang meminta-minta dijadikan sebuah pekerjaan. Nah, ini yang tidak boleh. Ini yang boleh. Karena meminta-minta itu boleh ketika memang dalam kondisi terdesak. Dan kita dianjurkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sama makhluk, ya kita bekerja, kita berbagi. Kalau itu untuk kebutuhan personal. Lalu bagaimana minta-minta tapi untuk masjid, untuk sekolah, untuk apa? Ya boleh-boleh saja selama itu tidak ada paksaan dan memang ditasarufkan sesuai peruntukan. Maka ini luar biasa berkaitan tentang pesan Rasulullah kepada Sayyid Abdullah. Yang kedua yaitu kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Yang ketiga, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, fa idza sta'anta fasta'in billah. Ketika kamu minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini perlu kita pahami yang pesan Kanjeng Nabi yang kedua tadi tentang minta-minta. Maka kalau ada orang kaya kok menerima sedekah, itu tidak boleh. Makanya naudzubillah, contoh ini, kalau panjenengan punya kemampuan, kok pemerintah ada program apa itu, PKH ya, saya lupa kepanjangannya itu apa, pokoknya untuk keluarga yang kurang mampu ya, keluarga harapan, program keluarga harapan PKH, yaitu ada beras, ada telur, ada apa-apa. Kalau memang panjenengan orang yang mampu untuk itu, ya jangan menerima. Ya wajar kalau umpama ada janda, sepuh, secara prinsip tidak ada orang yang menafkahi, maka ya boleh-boleh saja menerima. Tapi kalau ada orang kaya, mampu, masuk data, ya jangan diterima. Atau dikasihkan yang butuh lah. Kalaupun ternyata masuk data, maka harus dikasihkan yang butuh. La tahillu shadaqatu li ghaniyyin. Tidak boleh sedekah itu untuk orang kaya, itu tidak boleh. Termasuk untuk orang-orang terdekat kita. Kalau dia kaya maka tidak boleh. Ini yang harus dipahami. Wala dimirrotin.
ai di kuwatin sawiyin, orang yang punya kekuatan yang di sisi itu dia secara fisik sehat, kuat dan bisa bekerja. Maka dia harus bekerja, jangan kemudian menunggu untuk dibelas kasihani oleh orang lain. Maka yang ketiga tadi, wa idasta'anta fasta'in billah. Kalau kamu memang minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta pertolongan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu pun kita ucapkan terus ketika sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ai utlubul inayata minhu ala ma tatlub. Ya, kita minta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, li'annahul qadiru ala kulli syai' wa ghairuhu azizun an kulli syai'. Maka karena hanya Dia yang berkuasa untuk menentukan segalanya dan selain Dia tidak akan mampu untuk menunaikan segalanya. Maka dari sini ini pelajaran yang sangat penting bahwa kita tidak boleh kemudian minta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi sampai melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat, bertanya kepada dukun dan lain-lain, maka tidak boleh. Dari sini kemudian masuk di pesan beliau yang berikutnya, yang keempat. Kalau pertama itu ihfadillah, kemudian kalau jaga Allah dengan cara menjalankan perintah, yang ketiga minta kepada Allah, kemudian yang ketiga kemudian memohon pertolongan hanya kepada Allah, kemudian yang keempat pesan Rasulullah, wa'alam annal ummata law istama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah bahwa seandainya manusia, al-ummat di sini ay jami'ul khalqi, seluruh makhluk. Bayangkan seluruh makhluk ini, bukan hanya manusia, bukan hanya manusia. Kalau seluruh makhluk, bisa jin, bisa malaikat, semuanya. Seandainya mereka ini berkumpul, lawid istama'at, mereka berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu, imma min khairid dunya min khairiyid dunya wal akhirah, baik untuk kebaikan dunia ataupun akhirat, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak, ay asbatahu fil lauhil mahfud au aradahu wa qaddarahu fil azal. Jadi kalau seandainya seluruh makhluk itu kumpul ingin memberi kamu A, B, C, D, ya, kemudian maka mereka tidak akan bisa memberi manfaat sedikit pun kecuali yang telah illa bisyai'in, kecuali yang telah tercatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untukmu. Berarti sudah dicatat di dalam lauhil mahfud sebelum kita diciptakan, tentunya, yaitu di zaman azali. Zaman azali, zaman kalau kiai-kiai dulu manai ngawung-ngawung, belum ada apa-apa, itu sudah ditentukan kita. Kita belum tercipta saja sudah ditentukan. Atau sebaliknya, wa in istama'at ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika. Maka begitu juga sebaliknya, ketika seseorang berkumpul, makhluk itu berkumpul untuk membahayakan dirimu dengan sesuatu, maka mereka tidak akan mampu mendatangkan mara bahaya itu kecuali sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah dicatat oleh Allah untukmu. Bil makna al-mutaqaddam. Berarti apa? Ini sudah lalu. Maka yang akan mengenaimu ya sudah itu. Maka di dalam ayat disebutkan dalam Al-Quran, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyyuridka bi khairin fala radda li fadli. Sudah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Apa yang menimpa dari musibah yang ada di dunia ini, termasuk kepada diri kalian, bumi dan diri kalian, kecuali semua itu sudah tercatat. Maka dari sini para sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya tentang konsep madarat, manfaat yang kita terima,
baik itu baik ataupun itu tidak baik, itu semua sudah ada catatannya. Kalau kemudian mohon maaf, panjenengan lagi susah, ditolong oleh kawan A, B, C, D, maka esensinya sebenarnya itu sudah tercatat dan itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau sebaliknya, kalau ada orang kemudian benci kepada panjenengan, kemudian membahayakan diri panjenengan dan itu terjadi, maka esensinya adalah itu sesuai dengan illa ma kataballahu lak. Itu semua yang terjadi itu illa bi syai'in ma kataballahu lak, itu hanya yang terjadi ada sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau dari sini, kalau itu sebuah hal yang baik, maka kita diingatkan, ya kamu bersyukur kepada Allah dikasih banyak manfaat, kebaikan, tapi tetap harus bersyukur kepada manusia. Lalu kita di bumi kok, ya bersyukurnya kepada manusia juga, selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini persis yang terjadi ketika sahabat Umar bin Khattab ini, kan kita masyhur ini cerita ini di TV banyak, kita sering mendengar ketika Sayyidina Umar mau berkunjung ke Syam untuk melihat kondisi masyarakat di sana. Ternyata ketika hatta idza kana qariban minhu laqiyahu umara'uhu Abu Ubaidah wa ashabuh fa ahbaruhu anna ta'una qad waqa'a bih. Para sahabat itu pemimpinnya di sana, yaitu Abu Ubaidah dan para sahabat yang lain, menginfokan bahwa sedang ada wabah, ada ta'un. Maka kemudian Sayyidina Umar memerintahkan untuk fa'amara Umar radhiyallahu taala anhum man ma'ahu birruju'. Sahabat Umar memerintahkan, ayo kita pulang saja karena lagi ada wabah. Kata sahabat Abu Ubaidah, atarji firaran min qadrillah. Apakah kamu mau kembali dan lari dari takdir Allah? Kata sahabat Umar, karena beliau ini masya Allah orang yang sangat keras, lau ghairuka qalaha ya Aba Ubaidah la adabta. Ini kok yang ngomong bukan kamu gitu, wis tak tutuk lah bahasa Jawanya itu. Maka aku, yaitu sahabat Umar bin Khattab tentunya, aku lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Maka ini adalah ketika orang ngomong A, kemudian yang lain ngomong B, maka ketika B memilih pendapatnya sendiri, maka ya tetap yang terjadi ya illa ma kataballahu lak. Ya pasti yang terjadi itu ya sudah dicatatkan di sana. Sudah dicatatkan di sana. Di zaman azali yang kemudian tersimpan di dalam Lauhil Mahfuz. Maka ini peristiwa yang menarik bagaimana ketika seseorang sekarang ini di era pandemi seperti sekarang, pemerintah menganjurkan untuk physical distancing, bahwa jaga jarak, kemudian ada imbauan menghindari keramaian, dan ternyata di dalamnya juga keramaian pasar atau keramaian di dalam masjid. Maka esensinya kemudian ada orang, saya nggak takut penyakit. Ya nggak takut penyakit gimana? Virus ini termasuk penyakit. Lah pertanyaannya, penyakit yang buat siapa? Allah. Kalau kita nggak takut penyakit, ya kita berarti melalaikan bahwa penyakit itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya dengan adanya penyakit, bukan kemudian kalau orang takut penyakit itu berarti tidak takut. Berarti dia itu, orang yang takut penyakit itu berarti dia orang yang tidak yakin sama Allah bahwa Allah yang jaga. Bukan. Ya orang ketika ada sebuah penyakit, ya yang dilakukan adalah ikhtiar untuk bagaimana menghindari. Ya menghindarinya caranya apa? Kalau memang sampai sekarang belum ditemukan obatnya, cara menghindarinya adalah dengan cara menjaga jarak, menghindari keramaian, menjaga kebersihan. Ya itu yang bisa dilakukan. Itu yang bisa dilakukan. Termasuk sahabat Umar bin Khattab tadi. Mestinya kalau sahabat Umar bin Khattab gagah kayak orang yang ngucap, oh ya masuk nak mati kan ya wis, apa jare Gusti Allah gitu. Atau dia mengatakan, umpama sahabat Umar, ayo tetap masuk kita untuk masuk ke Syam, nak meninggal dan mati itu yang menentukan Allah. Ya tidak bisa begitu. Karena ini ada sebab, kematian itu ada sebab. Nah, salah satu sebab itu adalah penyakit. Maka ikhtiar, kalau ingin tidak mati ya ikhtiar untuk menghindari itu. Dan itu yang dilakukan oleh sahabat Umar, aku lari dari satu takdir ke takdir yang lain, ke takdir yang lain. Maka kemudian dilanjutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat.
pena telah diangkat dan buku sudah habis. Ini pena telah diangkat. Ini berkaitan dengan pena telah diangkat ini, maksudnya apa? Intahatil kitabatu biha fil lauhil mahfud wa jumi'al qalamu litta'dhib. Dan ini penulisan sudah selesai dan sudah tutup buku. Kalau tutup buku ya gimana lawan tutup buku? Maka ini ada satu kisah diriwayatkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kolam, karena kolam ini juga ciptaan Allah. Allah memerintahkan, annallaha qala lahu uktub, qala ya Rabb wa ma aktub. Ya Allah, Tuhanku, apa yang aku tulis? Uktub maqadira kulli syai' makan wa ma huwa kain ilal abad. Tulis semua sekarang hingga tuntas sampai selama-lamanya, berarti sampai tutup buku. Kemudian yang ditulis kolam pertama ini, yang ditulis pertama ini dicatat ini. Ini kisah ini ada di kitab Kanzul Ummal, kemudian ya di kitab Kanzul Ummal. Ini apa namanya? Oh, juga di dalam tafsir Qurtubi, di dalam tafsir Qurtubi. Ini dikisahkan yang ditulis oleh Al-Qalam, yaitu pena yang mencatat semua ketentuan takdir. Yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana Muhammadur Rasulullah man istaslama liqadai wa sabara ala balai wa syakara ala na'mai wa ridha bi hukmi kadabtuhu siddiqan. Ini yang diperintahkan oleh Allah kepada kolam. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan kecuali aku. Muhammad utusanku. Bayangkan, ini yang ditulis oleh Allah pertama, ya, ditulis oleh kolam, ya, pertama bahwa tidak ada Tuhan selain aku dan Muhammad utusanku. Barang siapa yang menerima ketentuanku dan bersabar atas balakku dan bersyukur atas nikmat-nikmatku dan ridho atas ketentuanku, maka aku akan tulis dia sebagai orang siddiqah. Dilanjutkan banyak di sini. Wa hasyartuhu yaumal qiyamati ma'as siddiqin, dan aku akan menggiring dia nanti kelak di yaumil qiyamah, mengelompokkannya bersama orang-orang siddiqin. Wa man lam yastaslam liqadai wa lam yasbir ala balai wa lam yashkur ala na'mai wa lam yarda bi hukmi falyahruz min tahti samai wal yaltamis ilahan siwaya. Barang siapa yang tidak menerima ketentuanku, tidak bersabar atas ujianku, dan tidak bersyukur atas nikmat-nikmatku, dan tidak ridho dengan ketentuan hukum-hukumku, maka keluarlah dari langitku dan carilah Tuhan selainku. Itu yang ditulis pertama Al-Qalam, untuk kemudian dicatat hingga akhir dunia ini. Maka Masya Allah, jaffatil qalam, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Sudah kering itu untuk tulisan-tulisan itu selesai. Masya Allah. Dari sini maka dapat kita pahami bahwasanya kita paham ada istilah ada takdir mubrom, ada takdir muallak, atau di sini dikisahkan tidak pakai istilah takdir tapi al-umurul mubromah wal umur al-muallaqah. Maka di sini sebenarnya takdir yang sudah tidak bisa dirubah itu apa di sini? Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, ay min adamit taghyiri wa tabdil mahmulun ala aksaril umur wa hiyal umur al mubromah. Jadi takdir yang tidak bisa diganti, tidak bisa dirubah, itulah takdir mubrom, dan itu selesai, dan itu mayoritas urusan-urusannya, mayoritas yang dicatat itu tidak bisa diganti. Wa ammal muallaqah fatumha minhu wa yaktubul qalamu badlaha ala hasbi ma fi ilmillah. Ada, yaitu urusan-urusan yang itu digantungkan, yaitu takdir muallak, yang di situ bisa dihapus. Makanya ini memakai dalil apa? Atau Al-Qur'annya mana? Wa yaktubul qalamu badlaha ala hasbi ma fi ilmillahi azza wa jal. Qala Allah Ta'ala yamhullahu ma yasha' wa yusbit
wa indahu ummul kitab. Allah menghapus sesuatu sesuai kehendaknya, juga menetapkan juga sesuai kehendaknya. Dari sini bahwa wa huwa ilmullahil qadim al-azalil ladzi la yughayyiru minhu syai'un. Bahwa ketentuan itu sudah ada. Ketentuan sudah ada, dan apa yang ada di Lauhil Mahfuz itu sudah tidak bisa dihapus. Ini sebagaimana pendapat Asy-Sya'rani wa afada Asy-Sya'rani anna al-Lauhal Mahfuz la yahsulu fihi mukhun. Jadi yang ada di Lauhil Mahfuz itu tidak bisa di-delete. Wa anna alwahal muhuwi wal isbat salasumi'atin wasittuna lauhan. Kalau yang di papan-papan yang bisa dihapus itu ada sekitar 360 lauh, dan itu tidak berada di Lauhil Mahfuz, tetapi fil martabah dunal mahfuz. Dia tidak berada di di Lauhil Mahfuz, tapi di bawahnya Lauhil Mahfuz. Al-mu'allaq ala syai'. Makanya terkenal dengan namanya takdir mu'allaq. Ada takdir mubrom. Ya, ini yang tidak bisa dirubah itu takdir mubrom. Yang bisa ada takdir mu'allaq. Maka dari sini di riwayat yang lain dilanjutkan, wa fi riwayati ghairi Tirmidzi ihfadillah tajidhu amamak. Ihfadillah tajiduhu amamak. Ini persis kayak yang ihfadillah yahfadka tujahak. Ini sama, kurang lebih artinya sama, yaitu kamu kalau ingin dijaga Allah, ya jagalah diri kamu, jagalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Ta'arraf ilallah, kamu harus kenal Allah, tahu Allah ketika kamu dalam kondisi lapang, dan Allah ketika kamu ingat dalam kondisi lapang, maka Allah akan mengingatmu ketika dalam kondisi susah. Maka di sini disebutkan maksudnya ta'aruf ilallah itu apa? Ya, cintalah kepada Allah, dekatlah kamu kepada Allah, dekat dengan rahmatnya, dekat dengan ridhonya, selalu patuh kepada Allah, menghindari apa yang dilarang, bersyukur atas apa yang telah diberikan. Itu cara dengan ta'aruf ilallah. Ya, kalau dikasih anugerah-anugerah harus ingat bahwa oh, ini dari Allah. Maka itu yang harus dipahami. Ketika dalam kondisi lapang, dapat rezeki, sehat, kuat, dia tetap dzikir kepada Allah, maka ketika dalam kondisi susah, Allah juga akan tahu kita. Nah, tahu kita ketika apa? Fi nuzulil musibah, atau fi zamani nuzulul masaib wal makruhat bika. Ketika seseorang mendapat musibah, kesusahan, hal-hal yang tidak enak, maka Allah angkat ingat dia. Kalau ingat, ya pasti Allah segera menyingkirkan musibah-musibah itu. Makanya ini ada satu kisah. Ini agak panjang ini hadis ini pembahasannya, tapi tidak apa-apa, kita tuntasin. Yaitu perihal tentang orang yang berada di gua, kemudian mereka ini 3 orang ini kemudian tidak bisa keluar karena longsor. Tertutup itu, akses keluarnya tertutup, pintu masuknya tadi tertutup oleh tanah. Maka kemudian mereka ini bertiga ini, salah satunya punya ide. Ini gimana ini? Batu menutupi akses kita untuk keluar. Bagaimana ini caranya? Maka dari mereka ada yang sepakat bahwa ayo kita ini, kalau kalian punya amal soleh, maka ayo kita minta kepada Allah dengan amal-amal soleh itu. Fa innahu yunajjikum. Maka dari sini kita pahami bahwa konsep tawassulan bi a'malil khair itu diperbolehkan. Dan bahkan ini sangat dianjurkan. Tawassulan bi a'malil khair, tawasul dengan amal-amal yang baik. Yang satu ini tawasulnya dengan apa ini? Dia menyebut, ya Allah, aku ini berbakti kepada orang tuaku. Ini tawasul dengan birrul walidain, ya. Aku ini orang yang berbakti kepada orang tuaku. In kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Kalau memang itu jangan anggap bahwa
apa yang aku lakukan karena ingin mengharap ridhomu tentunya, maka kasih solusi sehingga kami ini bisa melihat langit, karena ini tertutup, mereka tidak bisa melihat, tertutup akses keluar. Fafarrajallahu anhum farjatan hatta ru'as sama. Kemudian yang satu terbuka, terlihat langitnya. Yang kedua, ya Allah, aku ini pernah ninggal zina dengan mesanan, ya ini binti ammi, anak perempuan dari pamannya, dan kalaupun itu aku lakukan itu terjadi sekali dan memungkinkan kondisinya katanya. Kalau memang aku melakukan itu karena engkau, maka kasih solusi ini dan lepaskan problemku. Kemudian dia melihat langit, berarti terbuka batu. Yang kedua. Yang ketiga sama. Ini dia seorang pengusaha, kemudian ada yang gaji dari pegawainya itu ada yang belum diberikan. Hanya sekian. Mudan minal urzi. Ini hanya sedikit. Kemudian ternyata gaji ini tidak diambil dan dikembangkan sampai bisa beli sapi, beli kambing, beli onta, sudah dibelikan untuk banyak hal dan berkembang, dan dia kembali minta gajinya. Terus aku cerita ke dia bahwa gajinya tak kembangkan jadi A, B, C, D, dan tak kasihkan semua. Kalau apa yang aku lakukan itu memang karena meraih ridhomu, maka kasih solusi itu, kemudian langit terbuka. Dan itu bukti bahwa tawassulan bi amalil khair itu boleh. Maka kalau ada orang, anak saya kok pingin lulus ujian, pingin supaya sakitnya sembuh, supaya A, B, C, D, supaya diterima kerja, maka kemudian dengan sedekah, dengan tawassul, dengan kebaikan-kebaikan panjenengan bi amalil khair, apapun itu, mau sholat, mau puasa, ataupun bahkan kebaikan panjenengan pada suami, itu jadikan sebagai tawassul, maka itu diperkenankan. Karena tawassulan bi amalil khair, para ulama sepakat itu diperkenankan. Ini ada tentang konsep doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini Masya Allah banyak ijazah. Dari kemarin kita ijazah supaya lunas, itu yang diberikan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, ya. Kemudian yang satunya lagi siapa yang kemarin, ya Allah, kok lupa ya, kemarin yang selain Mu'adz bin Jabal itu ijazah supaya lunas, itu kan sahabat Mu'adz bin Jabal yang punya hutang pada orang Yahudi. Ini ijazah lagi tentang tawassulan bi amalil khair, termasuk doanya Nabi Yunus alaihissalam. Itu ketika beliau ini berdoa, kemudian lepaslah dan keluar dari perut ikan ini Nabi Yunus. Kemudian yang berikutnya, wa'alam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Prinsipnya kurang lebih begini, ketahuilah wahai Abdullah, apa yang terlewatkan darimu itu lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, maka yaitu tidak akan terjadi dan tidak akan sampai kepadamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Intinya begini, kalau simpelnya begitu, orang itu rezeki itu tidak akan tertular. Orang sakit, orang sehat, semua kalau sudah ketentuannya itu ya sudah pasti terjadi. Maka di sini disebutkan wa'lam tayaqqan wa tahaqqaq. Disuruh yakin dan mantap. Segala sesuatu jawazaka min ni'matin wa rakha'in aw syiddatin wa bala'in falam yasil ilaika, kenikmatan, kelapangan ataupun kesusahan yang kemudian kamu tidak mengenai kamu, lam yakun liyusibak, maka tidak akan mengenai kamu kalau itu tidak ditakdirkan untuk kamu. Maka tenang saja. Ibarat kata, kalau tidak terjadi apa-apa takdirnya, maka ya tidak akan terjadi apa-apa. Termasuk wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Sama, apa yang kemudian lahiqaka wa wasala ilaika min khairin aw syarrin, apa yang kemudian mengenaimu, itu juga lam yakun liyukhti'aka, maka juga dia tidak akan yujawis wa yufawwid. Karena ini
bi annahu muqaddarun 'alaika. Karena ini semua tentunya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya, bahwa kalau yang sudah ditakdirkan pasti kena, kalau yang tidak ditakdirkan ya pasti tidak kena. Itu pasti. Kalaupun kemudian terlewat ya berarti alamat itu belum takdir. Makanya dalam Al-Quran disebutkan qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan Muhammad, apa yang tertimpa kepadamu itu kecuali hanya apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah untukmu, untuk kita semua umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dilanjutkan hadis ini, wa'lam annan nasra ma'as sabri. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama dengan kesabaran. Berarti rumus pertolongan itu setelannya dengan sabar. Kalau dibalik, kalau ingin dapat pertolongan ya harus sabar. Kalau yang ingin dapat pertolongan ya harus sabar. Sabar itu bagaimana? At-taslimu liqada'illah, menerima atas ketentuan Allah. Menerima atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa annal farja ma'al karbi, karbi. Solusi itu ya namanya kesuksesan itu pasti diawali dengan yang susah-susah, kenikmatan itu diawali dengan susah-susah. Mana ada orang sukses tanpa susah. Jadi kalau ingin sukses ya susah dulu. Tidak ada orang tiba-tiba sukses, itu tidak ada. Pasti berjibaku. Ini rumus ya. Ini rumus bahwa annan nasra ma'as sabri wa annal farja ma'al karbi. Nah, berkaitan dengan sabar itu, orang kalau sabar itu memang ujian, dan kadang ujian itu bisa jadi alamat cintanya Allah kepada kita atau untuk mengangkat derajat. Al-bala alamatul mahabbah, al-bala mukmilun lil fadail wa rif'atun fid darajat, mengangkat derajat seseorang. Nah, ini para ulama kemudian berbeda pendapat tentang hukum orang kalau dapat musibah. Ini kan bagian dari ujian. Itu dapat pahalanya karena dapat musibah atau karena sabar menghadapi musibah. Halis sawabu wa 'alal musibah am 'ala sabri 'alaiha. Orang ini dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena dia dapat musibah atau karena dia sabar menghadapi musibah. Ada yang berpendapat bahwa yang didapatkan ya kesabarannya dalam menghadapi musibah, sebagaimana pendapat dari Imam Izzuddin bin Abdussalam. Ya, beliau innahu yusabu ala sabri 'alaiha. Dia diganjar oleh Allah ya atas kesabaran musibah itu, bukan kemudian musibahnya. Kenapa kok begitu? Li'anna sawaba innama yakunu ala fi'lil abdi, karena pahala itu akan bernilai, sesuatu itu akan bernilai pahala, tinggal lihat reaksinya orang yang diberi ujian itu. Lah, bagaimana dia menghadapi ujian itu? Kalau dia bersabar, maka dia dapat pahala. Karena wal masaib la sun ala fiha. Lah, kalau musibah mau diapakan? Kalau sikapnya tidak ada gerakan apapun, maka menurut Imam Izzuddin bin Abdussalam, dia menyampaikan bahwa Syekh Izzuddin bin Abdussalam dia menyampaikan yang dapat pahala itu ya refleks dari dia mendapat musibah itu, atau bagaimana sikap dia menghadapi musibah. Bukan orang dapat musibah pasti dapat pahala, bukan. Dia dapat pahala ketika dia bersabar menghadapi musibah. Tapi menurut mayoritas ini, wadahabal jumhur ila anna yusabu 'alaiha wa wal mu'tamad. Menurut jumhur bahwa dia mendapatkan pahala ini bukan menunggu kesabaran, pokoknya dia dapat musibah, ya dia dapat pahala. Dia dapat pahala. Berarti kalau orang dapat musibah, maka dia kemungkinan dapat dua pahala. Satu, pahala dapat musibah. Yang kedua, pahala karena bersabar menghadapi musibah. Kalau ada orang dapat musibah tidak bersabar, apakah tetap dapat pahala? Menurut jumhur, dia tetap dapat pahala. Sebagaimana itu diikuti pendapatnya Abil Hasan Asy-Syadzili, Sayyidi Abil Hasan Asy-Syadzili. Kalau beliau ini menganggap bahwa orang dapat musibah itu sudah dapat pahala. Kalau dia bersabar, ya dia dapat pahala yang kedua, begitu.
Masya Allah. Wa anna ma'al usri yusra. Dan bahwa sesungguhnya kesulitan itu pasti ada yang namanya kemudahan. Ini beriringan. Orang nggak mungkin susah terus. Orang nggak mungkin lapang terus. Ya dia akan mengalami kesempitan, kerepotan. Orang pasti tidak mungkin bahagia terus, kadang sedih. Orang tidak mungkin terus sukses terus, ya tidak mungkin. Kemudian bisa saja dia mengalami fase titik terendah. Dan kalau dia bersabar, maka dia akan menjadi orang yang sukses. Maka dari sini para sahabat semuanya, para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa doa-doa yang dimintakan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bagaimana cara dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini ada kisah doa yang mustajab. Ini ijazah lagi ini. Ada ijazah, tadi sudah ijazah, ini ada ijazah lagi. Ini ada kisah tentang Nabi Sulaiman dengan kakek yang sepuh, seorang yang sudah berusia. Satu momen, ini langsung saya bacakan cerita Indonesianya ya. Satu momen Nabi Sulaiman ini kan beliau yang memegang kunci Baitul Maqdis karena memang istananya juga di situ. Beliau mau masuk, ternyata mau masuk tidak bisa. Fata'assaru alaih, mau ngunci ini dibuka tidak bisa-bisa. Fasta'ana bil insi fata'assaru alaihim fasta'ana bil jinni fata'assaru alaihim. Minta tolong manusia tidak bisa, tetap tidak bisa. Minta jin juga tidak bisa. Fajalasa hazinan kasiba ay syadidal khuzni fadhanna anna rabbahu qad mana'ahu fatha. Sampai beliau itu pusing, ini kok kenapa kunci kok tidak bisa dibuka, sampai punya pikiran ini Gusti Allah gak kepingin iki buka no kunci, repot begitu bahasanya, simpelnya begitu. Maka kemudian datang orang yang sudah tua, megang tongkat, tua sekali. Maka beliau ini termasuk min julasa Dawud alaihissalam, termasuk kalau julasa ini ya kalau sekarang mungkin santri dari bapaknya, yaitu Nabi Dawud alaihissalam. Beliau ngomong, ya Nabi Allah, mali araka hazinan. Wahai Nabi Allah, aku kok nonton awakmu kok susah gitu. Kemudian beliau cerita, kuntu lihadal bab, aku ini duduk di pintu ini ingin buka tapi susah, gimana ini? Aku sudah minta tolong jin, manusia, semua, tapi lam yuftah, tidak bisa kebuka. Kata orang tua ini ngomong, ala u'allimuka kalimatin kana abuka yakuluhunna inda kurbihi fayuksifu anhu. Tak iyo, iki toko bapakmu iki, Nabi Daud. Beliau kalau sedang menghadapi kesusahan maka membaca ini dan kesusahan itu tersingkap, selesai. Qala bala, nggih napa sing diurukno bapakku? Kul Allahumma binurika tadaitu wa bifadlika istaghnaitu wa bika asbahtu wa amsaitu dunubi baina yadaik astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doanya, ini ya untuk kita semuanya, untuk saya, untuk panjenengan semuanya. Kalau lagi kondisi terdesak, tidak bisa ngapa-ngapain, sudah minta tolong sana sini, ternyata jalannya buntu, maka ini doa Nabi Dawud yang diajarkan kepada Nabi Sulaiman lewat orang tua ini tadi. Ini artinya luar biasa. Ya Allah, dengan cahayamu aku mendapatkan petunjuk, dengan anugerahmu aku sudah dalam kondisi cukup, kemudian dan dengan engkau aku setiap pagi, setiap sore, kemudian dosa-dosaku ada di hadapanmu, aku meminta ampun, bertaubat kepada engkau. Ini adalah doa yang menunjukkan kalau titik poin dari doa ini sebenarnya adalah Gusti, kula mboten saged napa-napa. Itu prinsipnya sebenarnya itu. Kula mboten saged napa-napa karena semua itu atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan pintu tertutup, pintu terkunci itu juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Memang hadis ini mengajarkan tentang konsep bagaimana berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini
kisah-kisah yang sangat menarik dalam hadis yang ke-19 ini. Semoga titik poin dari hadis ini adalah bahwa kita disuruh untuk selalu menjaga hubungan kita dengan Allah. Kemudian baik minta penjagaan, minta pertolongan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk selain urusan itu, maka kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala lagi bahwa selain minta pertolongan, minta perlindungan, maka orang siapapun selain Allah tidak akan bisa memberi bahaya, tidak bisa memberi manfaat kepada kita, dan semua itu sudah ada ketentuannya. Lah kalau semua itu sudah ada ketentuannya, maka di riwayat yang selain Imam Tirmidzi tadi ada annan nasra ma'as sabri wa annal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Pertolongan itu bersama dengan kesabaran, kesuksesan itu pasti dengan kepayahan, kesulitan itu pasti setelahnya dengan kemudahan. Maka berarti rumusnya, kalau ingin dapat pertolongan, ya langsung sabar. Kalau ingin bahagia, ya repot dulu, susah-susah ke hulu, maka senang-senang kemudian. Termasuk ketika seseorang mengalami kesulitan, maka kita harus punya prinsip bahwa nanti pasti ada kemudahan. Ya, setelah sakit pasti ada sembuh. Setelah susah pasti ada senang, itu prinsipnya. Insya Allah itu yang dapat kami sampaikan untuk pembahasan pada siang hari ini. Semoga apa yang kita kaji bersama ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya di Ramadan ini semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang ditakdirkan olehnya untuk menemui malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Maulaya shalli wa sallim iman abadaha ala habibika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limuqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.